sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to talk to you today about the life of Jesus. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan Yesus. I love to study about Jesus and where he came from. Saya senang sekali belajar tentang Tuhan Yesus dan asalnya dari mana. When we understand how he came to this earth, we understand better what he wants us to do for him. Ketika kita memahami mengapa Yesus harus datang ke dunia ini, kita juga bisa akan lebih memahami tentang apa yang Yesus kerjakan. Now, Jesus was born in the town of Bethlehem. Yesus lahir di kota Bethlehem. And I want to read the prophecy which is in Micah chapter 5 and verse 2. Dan saya rindu untuk membacakan nubuatan yang tertulis dalam Mika pasal 5 ayat 2 dalam bahasa Indonesia ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bethlehem, that's the place where Jesus was born on this earth. Bethlehem, itulah kota di mana Yesus lahir di dunia ini. It wasn't Jerusalem, the big city where there were kings, but a little tiny town. Bukan di Yerusalem yang adalah kota besar, tetapi di kota kecil. And that's where Jesus started. If you know the Christmas story, he started in a stable. Disitulah bagaimana kehidupan Yesus dimulai. Kita ingat ya, kisah Natal dimulai dari satu palungan kecil. He did not come as a conquering king, but as a humble baby. Yesus datang bukan sebagai raja yang menaklukkan, tetapi sebagai bayi yang kecil. Now, why did he start here? Saudaraku, mengapa Yesus harus memulai dari sini, dari Bethlehem? If God had asked me, I would have made different plans. Jika Tuhan bertanya kepada saya akan membuat rencana-rencana yang lain. But God's plans are perfect. Tetapi rencana Tuhan adalah sempurna. It was prophesied that Jesus would start in Bethlehem. Karena sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan memulai dari Bethlehem. It was a small town. It was a humble town. It was just a little stable for animals. Satu kota yang kecil ya, saudaraku, dan di situ ada palungan, di situ ada hewan-hewan di sana. But it was the place where we call the city of David. Tetapi Bethlehem itulah yang disebut dengan yang kita kenal kota Daud. Let's look at Romans 8:29 and then put this together. Mari kita lihat Roma 8 ayat 29 dan kita satukan itu semua ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Now God planned for your life and mine. Tuhan punya rencana untuk kehidupan saya dan saudara. Before the world was ever made, God planned for our lives. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah punya rencana bagi kehidupan saya dan saudara. And God planned for Jesus to be born in Bethlehem.
Dan Tuhan Allah sudah merencanakan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. He planned on me to be born in America. Tuhan sudah merencanakan bagi Bapak Pendeta Dave untuk lahirnya di Amerika. And where are you living right now? Where were you born? Demikian juga dengan saudara, di mana saudara berada, saudara lahir di mana, semua ada dalam rancangan Tuhan. God did not make a mistake about where you were born. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan untuk di mana saudara akan lahir. He planned on your life. Tuhan sudah merencanakan kehidupan Anda. And He planned on you receiving eternal life through salvation. Dan juga Tuhan sudah merancangkan satu rencana yang luar biasa supaya saudara menerima keselamatan kekal. So, you and I, we are the most important people in the world. Saudara, Anda dan saya, kita adalah orang yang sangat penting, paling penting di dunia ini. But that is not to make us proud. We need to be humble. Tetapi menjadi orang yang penting bukan membuat kita menjadi sombong ya saudara, tetapi justru menjadikan kita semakin rendah hati. Look at 1 Peter chapter 5 verses 5 and 6. Mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, atau dalam terjemahan lain, kenakanlah kerendahan hati. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. So we are to be humble so God can lift us up. Saudara, kita itu harus menjadi orang yang rendah hati supaya Tuhan sendirilah yang mengangkat kita, meninggikan kita. God is against the proud person. Karena Tuhan menentang orang congkak, orang sombong. But His grace comes to those that are humble. Dan kasih karunia itu diberikan kepada mereka yang rendah hati. Now, does this remind you of Jesus? Bukankah hal ini mengingatkan kita kepada pribadi Yesus? Jesus was meek. He was humble. Yesus orang yang lemah lembut, rendah hati. And He wants us to walk with Him. Dan Tuhan rindu kita berjalan bersama dengannya. There was a day He called Peter to be one of His disciples. Ada satu ketika Yesus memanggil Petrus untuk menjadi muridnya. And did Peter say, "Oh, I'm going to be the disciple of Jesus"? Dan Petrus berkata, wow, saya akan menjadi murid Yesus. No. Peter probably wondered what Jesus was doing. Tidak seperti itu. Mungkin pada waktu itu si Petrus bertanya-tanya, wah ini Tuhan Yesus lagi bikin apa? Jesus did not have a house. Yesus itu kan tidak punya rumah. He said, sometimes I don't know where I'm going to sleep. Bahkan terkadang Yesus sendiri berkata, saya tidak tahu di mana saya akan membaringkan tubuh saya ini. He didn't have a family he could go to all the time. Tidak ada keluarga yang setiap saat di mana Yesus bisa pergi kepada mereka. He was just a humble man walking on this earth. Yesus hanyalah seorang yang penuh dengan kerendahan hati, berjalan atau menjalani hidupnya di muka bumi ini. And he was willing to do little things for God. Dan dia rindu untuk melakukan bahkan hal-hal yang kecil bagi Allah. There were times he left the crowds and went to minister to one person. Ada saatnya, ada masanya ketika Yesus meninggalkan kerumunan orang banyak dan dia pergi hanya untuk melayani satu orang, saudara. There's a story about him leaving Jerusalem where there were many people and going to Samaria where there was just one lady. Ada kisah di mana Yesus meninggalkan Yerusalem, di mana ada begitu banyak orang di sana, untuk pergi ke satu kota namanya Samaria untuk bertemu dengan satu orang wanita saja di sana. See, sometimes we do not understand what Jesus is really doing with our lives. Saudara, terkadang kita tidak memahami, kita tidak mengerti dengan apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya. There was a time when I was in the Fiji Islands that I was going to have a big meeting. Ada satu ketika Pak Pendeta Dave berada di Kepulauan Fiji, di mana mereka akan melayani satu pertemuan ibadah yang besar. We rented a nice big building. Kami pergi ke satu gedung yang bagus. I traveled clear over to that city. Saya pergi melakukan perjalanan menuju kota itu. And one person came. Dan ada satu orang datang. And on the third night, the crowd doubled because his wife came. Dan untuk malam ketiga, yang datang bertambah, ada istrinya. And I thought,
why don't we just go home? Dan saya berpikir, bagaimana kok kita pulang saja, hanya 2 orang yang datang ini. But I felt that God had said, do these meetings. Tetapi saya merasakan bahwa Tuhan berkata kepada saya, tidak, kamu tetap harus adakan ibadah pertemuan ini. And for 1 week, I preached to 1 man. Selama 1 minggu, saudara, saya khotbah hanya kepada 1 orang pria. It seems like a waste of time and a waste of money. Sepertinya kalau kita lihat, wah itu buang-buang waktu, buang-buang uang. But that man is reaching thousands of people today. Tetapi hari ini pria yang saya layani itu dia menjangkau bahkan ribuan jiwa, saudara. And I had a part in that. Dan saya ada mengambil bagian sehingga si pria ini bisa melayani Tuhan. Jesus did not make a mistake. Yesus tidak pernah berbuat kesalahan, saudara. He knew what I was to do for him. Tuhan tahu apa yang akan saya lakukan dan apa yang nantinya saya lakukan bagi dia. And when we do what Jesus says, he can lift us up as he needs us. Saudaraku, di saat kita melakukan apa yang Tuhan taruhkan di hati kita, apa yang harus kita lakukan, Tuhan sendiri yang akan mengangkat, meninggikan kita. I want us to look at a couple of scriptures that tell us about how Jesus was lifted up. Mari kita lihat beberapa ayat tentang bagaimana Tuhan sendiri yang meninggikan, Tuhan sendirilah yang mengangkat kita. Hebrews chapter 2 and verse 9. Ibrani pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jesus came to suffer and die. That sounds exciting, doesn't it? Saudara, bukankah hal ini menarik? Yesus itu dia datang untuk menderita dan untuk mati bagi kita. But that was so he could be crowned with glory and honor. Agar supaya dia lewat penderitaan yang dia alami itu, maka dia akan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Look at Philippians chapter 2 verses 9, 10, and 11. Kita lihat Filipi 2 ayat 9, 10, dan 11. Firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yes, God has lifted him up and given him the highest name there is. Di sini Allah Bapa meninggikan Yesus, sangat meninggikan dia, bahkan memberikan dia nama di atas segala nama. Because Jesus was willing to walk on this earth and be humble and die, God could lift him up. Karena Yesus dengan rela bersedia untuk berada hidup di muka bumi ini, berjalan dalam kerendahan hati, dia rela mati menderita bagi kita, dan maka Allah meninggikan dia. What does God want to do with you and I? Saudara, apakah yang Tuhan ingin lakukan bagi Anda dan saya? Do we get upset because God has not given us great things? Apa kita kesal dan marah karena Tuhan belum mengaruniakan kepada kita hal-hal yang luar biasa? Wow. I should be a rich man. I should have a big house. Saya ini seharusnya menjadi orang yang kaya, punya rumah yang besar. But what does God want? Tetapi apa yang sesungguhnya Allah inginkan, saudara? Wherever you are, God wants you there. Dimanapun saudara Anda berada, Tuhan ingin Anda berada di sana. And if you are doing big things in man's eyes, that's okay. Dan jika saudara Anda sementara melakukan hal-hal yang sepertinya luar biasa di pemandangan manusia, itu tidak apa-apa juga. But we better make sure God told us to do it. Tetapi kita harus betul-betul yakin bahwa hal yang kita sementara lakukan itu betul-betul apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Because if you're doing it by yourself, God will work against you. Karena jika saudara Anda melakukan yang menjadi keinginanmu sendiri, maka itu berarti Anda bertentangan dengan Tuhan. Tuhan akan menjadi lawan Anda justru. So, when we are humble, God can lift us up. Saudara, jika kita rendah hati, maka Tuhan sendiri akan meninggikan, mengangkat kita. Well, Jesus was born in Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem.
And the Bethlehem is Hebrew for the house of bread. Dan dalam bahasa Ibrani, Bethlehem itu artinya rumah roti. Let's look at John chapter 6 and verse 35. Yohanes 6 ayat 35, firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Now, how many of you like to eat fresh bread? Seberapa banyak di antara kita yang suka sekali memakan roti yang baru saja dipanggang? My wife can make very good bread. Istri saya itu kalau dia bikin roti, buatannya enak sekali. And even if I've just eaten a big meal, I smell the bread and I want to eat it. Sekalipun saya baru saja makan, ya, dan saya sangat kenyang, tetapi kalau saya sudah cium bau roti itu, sekalipun saya kenyang, saya mau makan lagi, saudara. Oh, fresh bread smells so nice. Saudara ya, roti yang baru saja dipanggang, waduh, baunya enak sekali, harum sekali. It is the staff of life. Karena roti itu adalah lambang penopang kehidupan, pemberi kehidupan. It satisfies the body. Karena mengenyangkan tubuh kita. And I desire that fresh bread. Dan saya suka sekali dengan roti yang baru saja selesai dipanggang. But isn't that what God should be to us? Bukankah Allah seperti itulah Allah bagi kita, saudara? Jesus is our life, our spiritual life. Yesus adalah kehidupan rohani kita, saudara. And he should satisfy us. Dan Yesus itulah yang akan senantiasa memuaskan kita. And we should desire him. Dan marilah kita merindukan untuk selalu dipuaskan oleh Yesus. Are you hungry for Jesus? Saudara, apakah Anda lapar akan Yesus? Oh, we get hungry for the food on this earth. Di muka bumi ini tentu saja kita akan selalu merasa lapar ya untuk makan. Oh, I like nasi goreng dan rendang. Saya suka sekali nasi goreng dan rendang. Oh, enak sekali. I love it. Ya, enak sekali. Saya suka sekali makanan ini. Do I love Jesus more? Apakah saudara lebih mengasihi Yesus? Do I want Jesus even more than rendang? Apakah saya secara pribadi menginginkan Yesus lebih dari keinginan saya akan makanan seperti rendang? You know, it takes a lot of work to make bread. Saudara, untuk bisa menghasilkan roti perlu ada kerja keras. Think about it for a moment. Mari kita coba pikirkan sejenak. We prepare the ground and we add all the fertilizer and everything in the ground. Pertama-tama kita harus menyuburkan tanahnya dulu, saudara. Kita persiapkan tanah itu untuk bisa ditanami tanaman ini. Then the seed is planted. Kemudian kita menaruh benih untuk ditanam di tanah itu. And it has to grow up. Tanaman ini dia harus bertumbuh. It has to produce the seed in the head of the grain. Kalau sudah tumbuh gandum ya, maka dia harus menghasilkan bulir-bulir atau biji-bijian. And then it is cut off. Setelah itu kalau sudah ada biji-bijiannya, dipotonglah tanaman ini. And then that seed, it's threshed out of the plant. Biji-bijian itu pun harus dipisahkan dari batang tanamannya. Then we grind it up. Kemudian kita harus menumbuk dia. And mix it with other ingredients. Dan kemudian kita harus mencampur dengan bahan-bahan makanan yang lain. And the bread starts to rise. Kemudian kita taruh lagi supaya adonannya mengembang. And we push it back down. Kalau sudah mengembang, kita hancurkan lagi adonan itu. And it rises again. Supaya kita biarkan lagi beberapa menit untuk dia bisa mengembang lagi adonannya. And we put it into a pan. Kemudian kita masukkan di tempatnya. And then it is put into the oven and baked. Kemudian kita masukkan di oven untuk kita bakar dia. And when it comes out, we cut it up. Kalau sudah matang rotinya, kita potong-potong lagi. And someone eats it. Kemudian kita makan roti itu. Isn't that a lot of work for some bread? Untuk bisa menghasilkan roti, saudara bayangkan begitu banyak kerja keras yang harus dilakukan ya. But what about Jesus? Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Jesus also came to this earth. Yesus juga dia datang ke dunia ini. And he grew up as a tender plant, the Bible says. Dan Yesus itu bertumbuh seperti tunas muda. Itulah yang dikatakan Alkitab. And he started to minister at about age 30. He matured. Dan Tuhan Yesus di saat dia mencapai usia dewasa, kira-kira umur 30 tahun, dia memulai pelayanannya.
And he had to be mixed with the people of this world. Dan Yesus itu dia harus bercampur baur dengan berbagai orang di dunia ini. And he was beaten and just what we would say ground up, put on the cross. Dan Yesus itu harus mengalami penderitaan, ya harus dipukul ya, seperti adonan tadi dihancurkan lagi. Yesus pun harus dihancurkan. He went through the fire of tribulation. Yesus harus melalui api kesengsaraan. He was buried. It's like going into the oven. Dan Yesus pun setelah itu dia mati dan dikuburkan. Seperti roti tadi dimasukkan ke dalam panggangan oven. But he rose again. Tetapi Yesus kemudian bangkit dari kematian. And his body is broken for us. Tubuhnya dihancurkan bagi kita. And we can eat of him and have eternal life. Supaya kita boleh makan dari Yesus dan kita peroleh kehidupan kekal, saudara. That's what Jesus has done for you and I. Itulah Yesus sudah lakukan bagi kita, karena dia adalah roti hidup, ya. He gave himself that we might have eternal life. Dia menyerahkan hidupnya supaya kita bisa menerima hidup yang kekal, saudara. It says in 1 Corinthians chapter 15 or chapter 11 verse 24, Seperti dalam 1 Korintus 11 ayat 24, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dalam terjemahan lain, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. this is my body broken for you. Inilah tubuhku, tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagimu. I find that God did the right thing. He had Jesus born in the house of bread. Saya melihat bagaimana Allah Bapa melakukan hal yang tepat, mengizinkan Yesus lahir di Bethlehem, rumah roti. Why? Because he became bread for you and I. Mengapa? Karena Yesus sendiri menjadi roti bagi saya dan saudara. He gave himself for us, just like we take a loaf of bread. Dia memberikan kehidupannya bagi kita, seperti kalau kita mau makan roti, kita ambil roti itu. And we are to eat of him. Dan kita makan dari dia. And how do we do that? We do that through his word. Bagaimana kita melakukan hal tersebut, saudara? Kita melakukannya dengan firman Tuhan, Alkitab ini. Have you been eating of the word of God? Saudara, sudahkah Anda makan dari firman Tuhan? Do you desire this more than a piece of bread? Saudara, apakah kita begitu merindukan untuk makan firman Tuhan melebihi mau makan roti, saudara? Is this better than nasi goreng? Apakah firman Tuhan itu lebih baik daripada nasi goreng? Or do we just want the natural thing? Atau kita hanya mau hal-hal yang alami, hal-hal yang fisik saja? Some people want a big church. Ada orang yang ingin pergi ke gereja, yang inginkan gereja yang besar. They want nice clothes and live very easy. Mempergunakan pakaian-pakaian yang bagus-bagus dan hidupnya enak-enak saja. And there's nothing wrong with that. Tidak salah juga dengan hal itu, saudara. But are they humble and eating of God, or are they living for self? Tetapi orang-orang demikian, apakah mereka rendah hati mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh atau hanya hidup untuk diri mereka sendiri? Jesus started out in the house of bread, Bethlehem. Yesus memulai kehidupannya dari rumah roti, Bethlehem. He was there for probably about 2 years. Yesus ada di Bethlehem kira-kira selama 2 tahun. And he started in that house so that he could be bread for you and I. Yesus memulai dari Bethlehem, rumah roti itu, supaya Yesus bisa menjadi roti bagi Anda dan bagi saya dan saudara. I want to challenge you with this thought. Saya rindu untuk memberi satu tantangan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian lewat pemikiran ini. When you accepted Jesus as your Savior, were you born into the house of bread? Ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, sudahkah Anda lahir di rumah roti? Can others come to you and I and receive eternal life? Dapatkah orang lain datang kepada saya dan saudara, sehingga ketika mereka datang kepada kita, mereka memperoleh kehidupan kekal? Are we leading people to Jesus or saying, come to me? Apakah kita sungguh-sungguh menuntun orang datang kepada Yesus atau hanya untuk membawa mereka kepada kita saja? Are we telling them to get into the Word and learn about Jesus? Apakah kita mengarahkan kepada mereka ini untuk sungguh-sungguh datang kepada Yesus, datang kepada firman-Nya? Are we willing to work hard and do anything to bring somebody to know Jesus as Savior? Saudara, apakah kita sedia, apakah kita rela untuk bekerja sekeras-kerasnya untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus? Jesus healed many people. Yesus mau menyembuhkan begitu banyak orang. He preached to many people.
Yesus berkhotbah kepada begitu banyak orang. And many people followed him every day. Dan setiap hari banyak sekali orang-orang yang ikut Tuhan Yesus. But how many came back and said, "Thank you, Jesus"? Tetapi berapa banyak dari antara mereka yang datang kembali kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih, mengatakan terima kasih Yesus. He healed 10 lepers. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. One came back and said, "Thank you." Hanya 1 dari 10 orang ini yang datang kembali kepada Yesus dan berterima kasih, saudara. How many of his friends were at the crucifixion when he died on the cross? Berapa banyak sahabat-sahabat Yesus atau murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan dia ketika dia diadili dan disalibkan. Well, we have to be careful. We're not looking for results, but we are just serving Jesus. Saudara, kita harus berhati-hati. Jangan kita arahkan pandangan kita kepada nanti hasilnya seperti apa, tapi arahkan pandanganmu kepada melayani Yesus saja. Are we doing the work for ourselves or because Jesus asked us to? Apakah kita bekerja untuk diri kita sendiri atau kita bekerja karena Yesus memintanya untuk kita lakukan? Will you reach out and touch one person that has problems and help them? Saudara, rindukah Anda untuk menjangkau walaupun hanya 1 orang ya yang sementara mengalami permasalahan? Matthew 25 verses 34 to 46 tells a story. Kalau kita melihat dalam Matius 25 ayat 34 sampai 46, di situ ada kisah yang luar biasa. It says, when we give to the hungry, Di situ dikatakan kalau kita memberi makan mereka yang lapar, when we give a glass of water to the thirsty, ketika kita memberikan 1 gelas air minum saja kepada orang yang dahaga, when we help a stranger, ketika kita menolong orang asing, we give food to those that are hungry, kita beri makan orang-orang yang kelaparan, we give clothes to those that need new clothes, kita beri pakaian bagi orang-orang yang telanjang, we even go to the prisons and go to the prisoners. bahkan kita pergi mengunjungi orang-orang yang berada dalam tahanan di penjara. The Bible says when we do these things, we are serving Jesus. Alkitab mengatakan apapun yang kita lakukan kepada orang-orang yang seperti tadi itu sesungguhnya kita melakukan untuk Tuhan Yesus. We're not doing it for those people, we're doing it for Jesus. Bukan kepada orang-orang itu, saudara, tetapi kita melakukannya untuk Yesus. I've prayed for people that need healing, Saya berdoa kepada orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. and they have been healed, Dan mereka disembuhkan. but not because of me. Tetapi bukan karena saya. I prayed, Saya berdoa. and Jesus healed. Dan Yesus menyembuhkan. And to him be the glory. Dan bagi dialah segala kemuliaan. Well, I'm thankful he used my life, but to Jesus be the glory. Saya bersyukur kalau Tuhan pakai hidup saya, tetapi kemuliaan itu hanya bagi Tuhan Yesus. So Jesus started in the house of bread, Yesus memulai dari rumah roti, Bethlehem. and he became spiritual bread for you and I to have eternal life. Yesus menjadi roti rohani agar supaya kita memperoleh kehidupan, saudara. And he gave himself out to anybody that was there. Dan dia memberikan kehidupannya kepada siapa saja yang ada di sana. And he suffered and died so that we can have salvation. Yesus rela menderita dan mati agar supaya saudara kita memperoleh keselamatan. We are to do the same. Kita harus juga melakukan hal yang sama. We are to be bread for the hungry. Marilah kita menjadi roti bagi mereka yang lapar. We are to give our lives to help others. Kita memberikan kehidupan kita untuk menolong orang lain, saudara. We are not worried about what happens when we reach out. Kita tidak perlu khawatir nanti apa yang akan terjadi ketika kita mau pergi menjangkau orang-orang. Jesus can lift us up if he wants. Karena Yesus sanggup mengangkat kita, meninggikan kita kapan saja dia mau. There's a lot of people in this world that need help right now. Saudara, begitu banyak orang-orang di dunia ini membutuhkan pertolongan sekarang ini. Are you willing to be bread for the hungry? Saudara, siapkah Anda? Relakah Anda untuk menjadi roti bagi mereka yang lapar itu? Are you willing to go and be like Jesus to them? Relakah Anda? Bersediakah Anda untuk pergi dan menjadi seperti Yesus menolong mereka? I hope and pray that God can use you to bless others. Harapan saya dan doa saya adalah agar supaya Bapak Ibu Saudara sekalian Anda juga dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau menjadi berkat bagi orang lain. God bless you and use you for his glory. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan kiranya Tuhan memakai Anda bagi kemuliaan-Nya.
sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father